Kabupaten Kebumen dalam acara obrolan fasih, fatayat santun, islami dan hangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keluarga sakinah. Dengan siapa kita akan mengobrol? Yuk kita cari tahu, kita kulik-kulik tentang keluarga sakinah. Baik sahabat-sahabatku semua, di sini sudah ada bersama saya sahabat Zakia Hasanah yang akan ngobrol-ngobrol asik tentang keluarga sakinah sampai beberapa menit ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Zakia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keluarga sakinah, gitu ya. Keluarga sakinah yang biasanya saya dengar itu rangkaiannya itu ada sakinah, mawaddah, warohmah, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hanya sakinahnya saja. Sebenarnya apa arti dari sakinah atau keluarga sakinah itu sebenarnya keluarga yang seperti apa, sahabat Zakia? Biasanya kalau sakinah, mawaddah, warohmah ini ungkapan doa yang biasa disampaikan oleh orang-orang kepada pengantin baru biasanya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini sebelumnya akan kita bahas dulu apa sebenarnya makna keluarga, atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan usroh. Usroh ini keluarga ya disebut sebagai kelompok primer yang terdiri dari 2 atau 3 orang atau lebih yang memiliki hubungan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, atau bahkan hubungan adopsi. Definisi ini menunjukkan bahwa sebuah keluarga mensyaratkan adanya ikatan perkawinan, ikatan darah, atau bahkan adopsi sebagai pengikat. Itu definisi dari keluarga. Kalau definisi dari sakinah itu sendiri, ini maknanya bisa ketenangan, kenyamanan, atau ketentraman dalam berkeluarga. Ini sakinah hanya ada di keluarga gitu ya, atau Tidak. Misal kita kan bersahabat gitu ya. Iya. Ini bisa kan? Ini kan kita judulnya keluarga sakinah. Iya. Persahabatan sakinah begitu Iya, bisa ya. Iya. Ya berarti sakinah itu ya pokoknya intinya yang tenang, nyaman, seperti mungkin suasana saat ini kita sedang merasa nyaman, betul ya. Nyaman, tenang. Ini santai. bisa kita maknai sebagai rasa sakinah. Oh iya. Begitu sahabat. Jadi sakinah itu tenang, nyaman, pokoknya merasa kita bestie banget gitu ya, kalau bahasa anak sekarang itu ya. Bahasa gaulnya. Oh iya, jadi nyaman, kita bersahabat sekali gitu ya. Iya. Itu arti dari sakinah. Iya. Kemudian apa sih kiat-kiatnya? Kita kan, saya sudah berkeluarga begitu ya. Saya sudah berkeluarga, kan kita membahasnya memang keluarga. Jadi kita sudah berkeluarga, sahabat juga sudah berkeluarga. Mungkin sahabat-sahabat yang di sana juga banyak yang sudah berkeluarga. Kiat-kiatnya apa gitu untuk mewujudkan supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah? Sebelumnya mungkin kita harus melihat dulu dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Di situ perlu kita garis bawahi ya, litaskunu. Bagaimana sebetulnya tujuan kita berkeluarga? Tujuan seseorang menikah ini sebetulnya adalah untuk litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk menciptakan ketenangan, menciptakan kedamaian, menunjukkan rasa cinta dan kasih di antara kedua pasangan. Dan menikah ini bukan hal yang mudah, atau dikatakan mudah juga sebetulnya mudah, tetapi dikatakan sulit sebetulnya juga bisa sulit. Karena sebenarnya menikah itu bukan hanya menyatukan 2 insan, laki-laki dan perempuan, tetapi lebih jauh dari hal itu. Karena menikah itu pertama harus satu iman, satu akidah, kemudian harus satu visi misi, atau bahasanya itu harus kafah atau kafah, harus sekufu ya,
bahasanya. Dan yang lebih jauh lagi, menikah itu bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi dua keluarga besar. Ya. Nah, ini biasanya yang akan menjadi momok ya. Menjadi masalah besar. Ya, menjadi masalah Iya. ketika kita begitu menikah, ternyata apa yang kita bayangkan sebelum menikah, setelah terjadi, ternyata seperti ini menikah itu. Bahasa Jawanya itu enak kayak sekelenteng, rekasane ketiga rendeng. Apa itu? Nanti ada deskripsi arti di sini di bawahnya. Iya. Ini hanya guyonan saja. Iya. Enak kayak sekelenteng. Kelenteng itu kan biji kapas ya. Ini kan kecil sekali. Kapas atau pisang ya? Biji randu. Oh, randu. Ya, kapas Betul, ya. Dan rekasannya ketika rendang. Maka untuk itu kita harus punya kiat bagaimana menumbuhkan atau menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun secara pribadi saya juga belum tentu bisa menunjukkan bisa mempraktekkan teori-teori yang ada, tapi setidaknya kita berusaha bagaimana untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Tentunya kita juga tidak terlepas dari penjelasan ayat. Ini ada sebuah ayat, anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau kita mencermati ayat ini, sebetulnya saya pribadi ini sangat takut. Karena ternyata sebagai orang tua ini tidak hanya membesarkan anak-anak kita secara fisik saja, tetapi jauh dari itu. Kita harus menjaga diri sendiri dan keluarga dari panasnya api neraka. Inilah sebetulnya visi misi kita berkeluarga atau kita membangun sebuah rumah tangga. Oh ya, tadi lupa kiat-kiat apa saja. Kiat-kiat apa saja supaya keluarga menjadi tenang atau sakinah. Pertama, sebagai pasangan suami dan istri, tentunya kita harus saling memaafkan apabila terjadi sebuah kesalahan. Walaupun kesalahan itu sangat kecil, karena mungkin saat kita masih ta'aruf atau masih berkenalan, yang kelihatan, yang nampak ini sesuatu yang baik semuanya, indah semuanya. Bahkan kata ABG mengatakan tai kucing rasa coklat. Oh, aduh. Cinta itu buta. Cinta itu buta. Dunia ini milik berdua. Yang kedua, saling menghormati. Oh, ini ya? Iya. Kayak tentara nih. Karena jika seorang suami tidak menghormati istri atau sebaliknya, ini juga akan sulit. Akan sulit terjadi ketenangan dalam keluarga. Tapi bukan berarti menghormatinya itu yang seperti tentara begini ya? Iya, menghormati dalam artian? Ya, menghormati semisal seperti sahabat Elok ini aktivis ya, seorang aktivis, aktif dalam semua bidang. Nah, sebagai suami ini harus menghormati apa yang menjadi kepribadian istri, seperti itu. Menghormati berarti mendukung. Iya. Ya, itu saling menghormati. Begitu juga sebaliknya, seorang istri juga harus menghormati suaminya. Kemudian yang ketiga, ini harus saling mendukung atau mengingatkan dalam kebaikan ataupun ketika terjadi sebuah kesalahan di antara suami dan istri. Harus saling mengingatkan. Misalkan seorang istri mengalami kesalahan, misalkan seperti ini. Dulu sebelum menikah, istrinya belum berjilbab atau belum menutup aurat. Saat dia melamar si calon istri, ini punya tekad yang kuat bahwa nanti setelah jadi istri saya insya Allah pasti akan bisa menjadikan istri saya sebagai perempuan yang sholihah, terutama bisa menutup aurat. Lah, kalau komitmen ini tidak dibentuk atau tidak dibangun kesadaran bersama, maka ini tidak akan terwujud. Ya, ini artinya harus saling mengingatkan dalam kebaikan ataupun mengingatkan dalam sebuah kesalahan. Kemudian yang kiat yang nomor 4 ini ketika
ketika ingin mencapai sesuatu atau tujuan dalam keluarga, ini harus kita musyawarahkan. Contoh kecil saja, misalkan anak kita kepengen membeli sepeda. Ya. Nah, ini tidak mungkin walaupun si istri punya uang sendiri misalnya. Ada yang penting saya belikan tanpa minta izin suami. Walaupun istri punya penghasilan sendiri, kemudian kepengen membahagiakan anak, tiba-tiba pulang dari kantor langsung bawa sepeda atau kejutan untuk anak tanpa musyawarah dulu suami. Iya, dengan suami. Karena hal ini terkadang ini akan menimbulkan pertikaian kecil. Mungkin sebetulnya suaminya belum ingin membelikan, tetapi istrinya sudah ingin. Nah, ini biasanya juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di dalam keluarga. Mungkin itu kiat-kiat supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Itu sahabat kiat-kiatnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa perlahan-lahan bisa mempraktekkan keluarga kita menuju ke keluarga sakinah. Karena permasalahan kecil terkadang di keluarga juga bisa menjadi masalah besar gitu ya. Nah, kiat yang tadi itu saling pengertian itulah yang bisa untuk mengatasinya. Nah, kemudian sebenarnya masalah-masalah apa sih itu? Masalah-masalah atau penyebab apa yang bisa menjadikan keluarga kita itu tidak sakinah? Oh iya, kalau saat ini banyak sekali. Bahkan mungkin setiap saat sebetulnya kita berhadapan dengan sesuatu atau problem yang menyebabkan keluarga kita menjadi tidak sakinah. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini. Ya, pertama, ini saya ibaratkan sebagai istilah-istilah penyakit. Yang pertama ini kutilan. Waduh, kutilan. Kurang ilmu pengetahuan. Ya. Seorang pasangan yang mau menikah tidak atau tanpa dibekali ilmu pengetahuan tentang pernikahan atau pengetahuan agama, ini biasanya keluarganya akan mengalami gonjangan-gonjangan. Karena mungkin masing-masing dari mereka belum tahu hak dan kewajiban sebagai suami ataupun sebagai istri. Karena dalam ilmu fikih juga sangat dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan pengetahuan kepada orang tersebut. Sehingga asal kita mau mencari tahu, asal kita mau mencari ilmu, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Jadi yang pertama harus punya bekal ilmu pengetahuan. Yang kedua ini kutuan. Ya. Kutuan bukan tumanan. Apa itu? Ya. Kutuan. Kutuan ini kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Jadi ibaratnya udahlah jalanin saja gitu ya. Dibawa kemana sih sebetulnya? Ya, nggak ada tujuan. Tujuan nikah itu apa sih sebetulnya? Ya, sebetulnya seperti surat Ar-Rum ayat 21 tadi yang sudah saya baca, tujuannya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tujuannya adalah satu, ketenangan, menciptakan keharmonisan, menciptakan rasa menumpahkan rasa cinta, mawaddah, rasa sayang di antara pasangan. Belum nanti kalau sudah punya anak. Ini biasanya kalau belum punya anak, ini semuanya untuk istri atau suami, istri biasanya semuanya untuk suami. Ya, dapat berkat, nggak dimakan untuk istri. Ya. Apa-apa dapat hadiah untuk istri. Tapi nanti kalau sudah punya anak, ini akan berbeda lagi. Apa untuk anak? Untuk anak. Ya. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi harus ada tujuan. Jadi kita jalan saja. Kalau kita tidak ada tujuan, sampai capek tidak sampai nanti nabrak-nabrak. Nah, itu kalau tidak ada tujuan. Jadi sudah ada dua itu tadi ya, penyebabnya kutilan, kutuan. Apa ada lagi penyakit yang lain? Ya, sebetulnya banyak ini. Sebenarnya banyak. Ya. Yang ketiga ini adalah kusta. Wah, apa itu? Kusta. Kurang sadar kusta, kurang sadar meraih
kurang sabar, Oh, kurang sabar ya. ya. Kurang sabar meraih cita. Cita. Ya. Tergesa-gesa pokoknya. Kalau cinta tadi di poin yang kedua. Iya. Kalau ini cita, artinya apa? Sebuah keluarga ini biasanya kan mempunyai keinginan, Iya. mempunyai pencapaian. Misalkan kalau pengantin baru belum punya rumah, otomatis yang pertama bagaimana bisa memiliki rumah. Kalau suami belum punya pekerjaan, tentunya bagaimana bisa mempunyai pekerjaan lah. Cita ini bisa diraih, yang jelas harus dengan kesabaran. Ketika kita tidak bisa sabar meraih cita-cita kita, maka yang terjadi kegagalan. Sehingga apa yang ingin kita raih ini harus kita lewati dengan pelan-pelan, artinya step by step. Tidak mungkinlah misalkan orang baru menikah langsung drastis, punya rumah, punya mobil. Ya, Ini pencapaian secara materi. Belum nanti pencapaian secara prestasi ya. atau pencapaian secara anak yang solih-solihah. Nah. Ini justru tujuan yang paling tinggi. Termasuk pasti berkeluarga itu pengen punya anak. Kan Iya, ada yang betul. diuji dengan belum Iya. mempunyai momongan. Iya, Itu juga harus betul. bersabar gitu ya, sahabat Betul, ya. betul, betul Oke. sekali. Penyakit selanjutnya Penyakit selanjutnya ini satu lagi ya. Satu lagi. Karena ribuan ini sahabat katanya penyakitnya. Satu lagi ya. Satu lagi ini kudis. Waduh, itu gatal itu kalau Iya, kudis ya. kudis ini kalau penyakit kulit ini ya. Penyakit kulit, tapi di sini bukan penyakit kulit. Apa Jadi itu kudis ini istilahnya kurang urus. Kurang urus, duit selalu habis. Wah, Kurang urus, duit selalu habis. Artinya kurang mengurus rumah tangga, kurang mengurus belanja, kurang memanage keuangan. Artinya kita tidak bisa memperhatikan apa kebutuhan kita sekian. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiangnya. Iya. Bener apa enggak gitu? Lebih besar Besar pengeluaran Iya, daripada pemasukannya. Iya. Iya. Biasanya ini terjadi pada keluarga-keluarga muda yang tidak kuat jaga gengsi. Waduh, Ini, bahaya itu. Iya. Misalkan mengikuti tren, tetangganya mobilnya baru, wah, panas. istrinya ini langsung nangis. Ayo ya, beliin mobil baru. Waduh. Sekarang sedang model Scoopy. Aku kepingin. Nah, misalnya ini kurang kontrol ya. Ini kayaknya nanti perlu dicit gitu. Ada merek gitu soalnya. Oh iya. Lupa. Sepertinya ada merek lain yang sedang booming ini, bukan Apa itu? rahasia. Itu jadi apa itu tadi kudis ya, Iya, kudis. kudis. Jadi jangan gampang panas. Pokoknya apa ya, kita mengukur kemampuan kita Iya, dalam betul. rumah tangga kita, bersabarlah ya. Tadi dari keempat penyakit itulah. Iya. Obat-obatnya apa ini? Berarti Obatnya tadi Ya. Obatnya kiat-kiat tadi. tadi. Ya. Kalau Ya, obat itu ya. tentunya ya obat hati itu jelas ya. Iya, itu utama. Tombo hati ibu ono limo perkarane. Iya. Insya Allah kalau seseorang hidup menyadari dan bisa mengamalkan kelima hal tersebut, insya Allah nanti keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan jangan lupa kita harus senantiasa berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini harus senantiasa kita panjatkan sesering mungkin, sebanyak mungkin, supaya apa? Keluarga kita, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh, solehah, menjadi generasi NU. Wah, luar biasa, hidup NU. Ya. Baik sahabat, Ya. terima kasih sekali atas obrolannya ini. Ya. Mudah-mudahan keluarga kita, Amin. keluarga sahabat-sahabat semua Amin. bisa menjadi keluarga yang sakinah seperti Amin. yang kita bahas pada hari ini. Ya, amin. Dan kita benar-benar mendapatkan istilah-istilah penyakit ya. Mudah-mudahan nanti dari penyakit-penyakit ini bisa untuk apa ya, mawas diri bagi kita untuk belajar terus, karena ya itu tadi kita perlu ilmu untuk berumah tangga. Betul. Berumah tangga itu sulit sekali. Sulit, tapi ternyata kita sudah melewatinya ya. Iya. kita sedang menjalani Iya, menjalaninya. Mudah-mudahan kita satu keluarga bisa berkumpul kembali di surga. Amin, 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 amin ya Allah. Terima kasih doanya. Iya, sahabatku semua, kiranya cukup
di sini dahulu karena sebenarnya pembahasannya masih banyak. Iya. Nanti kita bisa sambung di lain waktu. Penyakit-penyakit yang lain nanti kita bisa bahas, masih ada ribuan penyakit. Iya. Namanya. Kiranya cukup sekian dari saya dan sahabat Zakia. Sampai berjumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.